Pernahkah Anda mengalami gatal yang membuat Anda bertanya-tanya apa yang tubuh Anda coba katakan kepada Anda? Seiring bertambahnya usia, tubuh kita berkomunikasi secara halus melalui nyeri, kelelahan, bahkan gatal. Meskipun banyak orang mengabaikan gatal kecil sebagai kulit kering atau iritasi sementara, lokasi gatal tersebut di tubuh Anda mungkin mengungkapkan lebih dari yang Anda pikirkan. Sebenarnya, kegatalan kronis di area tertentu pada orang tua telah terkait dengan masalah kesehatan dasar yang serius yang dapat diambil mempersingkat masa hidup Anda. Ya, benar, sesuatu yang sepele seperti gatal yang berkepanjangan dapat menjadi cara tubuh Anda mengibarkan bendera merah, memperingatkan Anda untuk memperhatikan lebih baik. Dalam video ini, kita akan membahas 4 area tubuh spesifik di mana kegatalan pada orang tua mungkin menandakan masalah kesehatan yang lebih dalam. Ini bukan hanya tebakan atau cerita nenek moyang. Mereka didasarkan pada pola nyata yang diamati oleh dokter dan peneliti yang telah mempelajari penuaan dan kelangsungan hidup. Setiap tempat gatal ini menceritakan kisah unik tentang aliran darah, organ, saraf, dan bahkan nutrisi Anda. Pada akhir video ini, Anda akan tahu bagaimana mengenali tanda-tanda peringatan ini dan langkah-langkah yang dapat Anda ambil untuk mengatasinya. Jadi, jangan abaikan, tetap bersama kami hingga akhir karena memahami apa yang tubuh Anda coba katakan mungkin tidak hanya membantu Anda menambah tahun hidup Anda, tetapi juga membantu Anda menjalani tahun-tahun tersebut dengan lebih kuat, jelas, dan tenang. Jika Anda belum berlangganan, sekarang waktunya untuk melakukannya dan menyalakan lonceng untuk memastikan Anda tidak melewatkan video apapun dari kami. Mari kita mulai. Nomor 1, kegatalan berkepanjangan pada kaki bawah. Salah satu tanda yang paling sering diabaikan tetapi bermakna bahwa sesuatu yang lebih dalam mungkin terjadi di tubuh Anda adalah gatal yang konstan pada kaki bawah. Mudah untuk mengaitkannya dengan kulit kering atau penuaan, tetapi ketika area ini menjadi gatal secara terlihat tanpa adanya ruam atau iritasi, mungkin saatnya untuk melihat lebih dekat. Dokter menemukan bahwa orang tua yang sering menggaruk betis, kaki, atau pergelangan kaki mereka mungkin mengalami peredaran darah buruk, khususnya kondisi yang dikenal sebagai penyakit arteri perifer. Ini berarti darah tidak mengalir dengan lancar melalui pembuluh darah kecil di anggota bawah Anda, dan peredaran terbatas tersebut dapat menyebabkan kulit menjadi kering, sensitif, dan tidak biasa gatal. Mari kita pertimbangkan dua pria, Harold dan Dennis, keduanya berusia awal 80-an. Harold menikmati jalan-jalan singkat di sekitar lingkungannya setiap pagi, tetap aktif, memeriksa kaki dan kakinya secara teratur, dan tidak menemukan apa-apa yang tidak biasa. Dennis, di sisi lain, kurang bergerak baru-baru ini. Dia sering merasa lelah, duduk dalam waktu lama, dan mulai merasakan gatal yang berkepanjangan merangkak naik ke kakinya, terutama di malam hari atau setelah duduk lama. Dia menggunakan lotion, berpikir itu hanya kulit kering, tetapi tidak benar-benar membantu. Apa yang tidak diketahui Dennis adalah bahwa gatal ini mungkin adalah cara tubuhnya memberitahu bahwa darah tidak mencapai bagian bawah kakinya dengan efisien seperti sebelumnya. Ketika kaki Anda tidak mendapat peredaran yang tepat, bukan hanya kulit yang kering, tetapi otot dan jaringan juga mulai melemah seiring waktu. Ini memberikan beban tambahan pada jantung, pembuluh darah, dan seluruh sistem pembuluh darah Anda, dan peredaran darah buruk telah terkait dengan risiko yang lebih tinggi terhadap penyakit jantung, stroke, bahkan penurunan kognitif. Kaki sering disebut sebagai jantung kedua karena mereka memainkan peran besar dalam membantu memompa darah kembali ke sisa tubuh. Jika mereka kesulitan, seluruh sistem Anda dapat menderita. Tetapi berikut adalah kabar baik, jenis kegatalan ini dapat diatur dan bahkan dibalikan jika terdeteksi dini. Gerakan adalah salah satu obat terbaik. Latihan kaki ringan, jalan-jalan singkat secara teratur, dan mengangkat kaki saat duduk semuanya dapat membantu memperbaiki aliran darah. Tetap terhidrasi, mengenakan kaos kaki kompresi nyaman, dan mengurangi makanan bergaram juga dapat membuat perbedaan besar. Jika Anda telah menyadari gatal di kaki bawah Anda yang tampaknya tidak pernah hilang, terutama ketika tidak ada ruam atau alergi, jangan abaikan. Tubuh Anda mungkin mencoba mendapatkan perhatian Anda dengan cara satu-satunya yang diketahuinya. Nomor 2, gatal tak terjelaskan pada punggung atas atau tengah. Gatal di tengah punggung Anda mungkin sulit untuk dijangkau, tetapi apa jika itu mencoba menjangkau Anda dengan pesan yang penting? Banyak orang tua mengalami kegatalan berkepanjangan pada punggung atas atau tengah, dan meskipun menarik untuk menyalahkan kulit kering atau label kaos lama, jenis gatal ini sering menunjuk pada sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebenarnya, salah satu penyebab serius tetapi kurang dikenal kegatalan punggung atas adalah masalah dengan hati atau ginjal, dua organ vital yang bertanggung jawab untuk menyaring racun dari tubuh dan mempertahankan keseimbangan internal. Ketika organ ini kesulitan, produk limbah dapat terakumulasi dalam aliran darah, mengiritasi kulit, dan menyebabkannya gatal, terutama di tempat-tempat seperti punggung di mana terdapat konsentrasi saraf yang tinggi.
Perhatikan Dorothy dan Janich, keduanya berusia 76 tahun. Dorothy melakukan pemeriksaan teratur, minum banyak air, dan selalu memiliki kulit yang baik. Janich, bagaimanapun, baru-baru ini merasa lebih lelah daripada biasanya, menemukan pembengkakan di pergelangan kakinya, dan mulai menggaruk punggungnya lebih sering, terutama di malam hari. Dia telah mencoba mengganti deterjen cuci dan membasahi secara teratur, tetapi gatal tetap ada. Apa yang tidak disadari Janich adalah bahwa gatal konstan ini mungkin adalah cara tubuhnya memberitahu bahwa ginjalnya dalam tekanan atau bahwa hatinya tidak memproses racun dengan efektif seperti sebelumnya. Ketika organ ini tidak berfungsi dengan baik, hal itu dapat mempengaruhi segala hal dari pencernaan dan tidur hingga tingkat energi dan kejelasan mental. Kulit gatal yang disebabkan oleh disfungsi hati atau ginjal biasanya berkepanjangan, tidak merespons obat-obatan biasa, dan sering muncul tanpa adanya ruam. Juga lebih mungkin terjadi di malam hari, membuat tidur sulit dan menguras energi Anda lebih banyak lagi. Meskipun mungkin tampak tidak terkait, jenis gatal kronis ini telah terkait dengan pemendekan masa hidup pada orang tua, bukan karena gatal itu sendiri berbahaya, tetapi karena apa yang mereka wakili, ketidakseimbangan yang lebih dalam yang mungkin sedang memburuk secara diam-diam. Tetapi ini bukan alasan untuk panik, ini adalah alasan untuk memeriksa tubuh Anda. Tes darah sederhana sering dapat mengungkapkan seberapa baik hati dan ginjal Anda bekerja. Tetap terhidrasi, makan makanan yang rendah dalam makanan olahan, mengurangi konsumsi alkohol, dan memantau tingkat garam Anda dapat membantu meringankan beban pada organ ini. Jika Anda mengonsumsi beberapa obat, juga bijaksana untuk berkonsultasi dengan dokter tentang dampaknya pada hati dan ginjal Anda. Jadi, kali terakhir ketika punggung Anda mulai gatal tanpa alasan yang jelas, berhenti dan dengarkan. Kulit Anda mungkin menjadi tempat pertama tubuh Anda menunjukkan tanda-tanda stres internal. Jika Anda masih menonton video ini dan menemukan wawasan ini berguna, silakan komentari, nomor 2, di bawah untuk memberitahu saya Anda ada di sini. Jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan menyalakan lonceng agar Anda tidak melewatkan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang baik untuk menginformasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari maju. Nomor 3, gatal sering pada kulit kepala atau leher. Ketika orang tua mulai mengalami kegatalan berkepanjangan pada kulit kepala atau bagian belakang leher, seringkali disalahartikan sebagai sesuatu yang sepele. Mungkin kulit kering, mungkin reaksi terhadap sampo, atau mungkin hanya bagian dari penuaan. Tetapi ada lebih banyak yang terjadi di bawah permukaan. Untuk banyak orang tua, jenis gatal ini bukan hanya tentang kulit, itu terkait dengan sesuatu yang lebih dalam. Stres, peradangan, dan dalam beberapa kasus, perubahan pada sistem saraf yang dapat mempengaruhi ketahanan fisik dan mental. Saraf di sekitar kulit kepala dan leher sangat sensitif dan seringkali menjadi yang pertama bereaksi ketika tubuh dalam tekanan, terutama tekanan emosional atau neurologis yang telah membangun secara perlahan seiring waktu. Mari kita pertimbangkan dua pria, Leonard dan Ray, keduanya berusia akhir 70-an. Leonard tetap terlibat secara sosial, menghabiskan waktu berkebun, dan melakukan meditasi ringan di malam hari. Dia selalu memiliki cara yang rileks. Ray, di sisi lain, memiliki waktu yang lebih sulit menyesuaikan diri dengan pensiun. Dia merasa gelisah di malam hari, menghabiskan lebih banyak waktu di dalam ruangan, dan telah membawa banyak stres diam-diam tanpa bahkan menyadarinya. Selama beberapa bulan terakhir, Ray mulai menggaruk kepalanya lebih sering, awalnya hanya di malam hari, kemudian sepanjang hari. Tidak ada ruam, tidak ada keriput, tidak ada penjelasan yang nyata. Dia mencoba berganti-ganti sampo dan membeli sarung bantal baru, tetapi tidak ada yang membantu. Apa yang tidak diketahui Ray adalah bahwa gatal ini kemungkinan adalah ekspresi fisik dari ketegangan emosional dan kelelahan sistem saraf. Seiring bertambahnya usia, respon stres kita menjadi kurang efisien. Sebagai gantinya, tubuh cenderung tetap dalam keadaan waspada rendah, menjaga tingkat kortisol tinggi dan menekan fungsi imun. Ketegangan tersebut seringkali diekspresikan pada ujung saraf yang paling sensitif, seperti yang ditemukan pada kulit kepala dan bagian belakang leher. Kegatalan kronis di area ini juga telah terkait dengan kondisi seperti neuropati dan bahkan tanda-tanda awal penurunan kognitif. Itu tidak berarti selalu sesuatu yang serius, tetapi itu berarti tidak boleh diabaikan. Kabar baiknya adalah ada cara untuk menenangkan sistem saraf dan meredakan gatal tersebut. Latihan pernapasan sederhana, menghabiskan waktu di luar ruangan, terhubung kembali dengan teman, atau bahkan hanya menulis beberapa pikiran sebelum tidur dapat membantu mengatur sinyal stres tubuh. Dalam kasus Ray, ketika dia mulai membuat perubahan kecil, jalan-jalan singkat di pagi hari, mematikan berita setelah makan malam, dan menelepon saudaranya sekali seminggu, dia menyadari bahwa gatal itu memudar,
Bukan dalam sekejap tetapi secara bertahap, ketika tekanan terangkat dari bahunya dan pikirannya mulai tenang. Jika Anda telah menghadapi gatal pada kepala atau leher Anda yang tidak pernah hilang dan Anda telah memeriksa kondisi kulit atau alergi, lihat lebih dalam. Tanyakan pada diri Anda bagaimana Anda benar-benar merasa baru-baru ini. Fisik, tentu saja, tetapi juga emosional. Karena tubuh Anda tidak hanya bereaksi terhadap apa yang Anda berikan di luar, tetapi juga terhadap apa yang Anda bawa di dalam. Dan kadang-kadang gatal kecil yang berkepanjangan itu adalah sistem saraf Anda mengetuk bahu Anda, meminta sedikit kedamaian. Nomor 4, kegatalan berkepanjangan di sekitar dada atau perut. Ketika orang berpikir tentang tanda-tanda penurunan kesehatan, mereka biasanya membayangkan hal-hal seperti sesak napas, pusing, atau masalah memori. Tetapi kulit di dada dan perut Anda, ya, tepat di depan tubuh Anda, dapat menceritakan banyak hal tentang apa yang terjadi di dalam, terutama ketika mulai gatal tanpa alasan yang jelas. Orang tua yang sering mengalami kegatalan di seluruh torso mereka, terutama di area dada atau perut, mungkin menghadapi lebih dari masalah kulit kecil. Jenis gatal ini sering menjadi bendera merah untuk kekurangan nutrisi atau masalah malabsorpsi. Keduanya dapat memakan kekuatan tubuh, pertahanan imun, dan kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri secara diam-diam. Mari kita lihat dua wanita, Joyce dan Elaine, keduanya berusia 81 tahun. Joyce masih menikmati memasak makanannya sendiri, membuat piring berwarna-warni dengan buah-buahan, sayuran, dan sedikit protein. Dia tidak makan sebanyak ketika dia lebih muda, tetapi dia memastikan makanannya berarti. Elaine, bagaimanapun, secara perlahan kehilangan minat pada makanan selama tahun terakhir. Dia menemukan dirinya melewatkan waktu makan, mencapai kerupuk atau sup kaleng, dan merasa kenyang dengan cepat. Di sepanjang jalan, dia mulai menyadari bahwa dadanya dan perutnya gatal lebih sering, terutama di malam hari, dan kadang-kadang bahkan terasa sedikit nyeri atau kering. Dia mengira itu hanya kulit sensitif dan mencoba berganti-ganti sabun mandi, tetapi tidak ada yang membantu. Apa yang tidak diketahui Elaine adalah bahwa seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan dapat menjadi kurang efisien dalam menyerap nutrisi kunci, terutama vitamin seperti B12, asam lemak esensial, dan mineral mikro seperti seng dan magnesium. Ketika tubuh tidak mendapatkan cukup nutrisi ini, kulit mulai kering, sinyal saraf menjadi tidak teratur, dan sistem imun melemah. Hasilnya adalah bahwa area seperti torso, yang padat dengan ujung saraf dan pembuluh darah, menjadi sensitif, teriritasi, dan gatal. Tetapi lebih penting lagi, kekurangan internal ini secara diam-diam mempengaruhi kekuatan otot, tingkat energi, dan bahkan kemampuan otak untuk tetap tajam. Yang paling berbahaya tentang malnutrisi pada orang tua adalah bahwa seringkali bersembunyi di balik berat badan yang tampak normal. Anda mungkin tidak kehilangan berat badan, tetapi tubuh Anda mungkin masih kelaparan akan apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan dirinya. Itulah sebabnya kegatalan berkepanjangan di bagian tengah tubuh Anda dapat lebih dari hanya gangguan. Itu dapat menjadi tanda awal bahwa mesin Anda kekurangan bahan bakar yang dibutuhkan untuk terus berjalan dengan kuat. Bagian yang menginspirasi adalah salah satu masalah paling mudah diperbaiki di daftar ini. Memperbaiki nutrisi Anda tidak memerlukan perubahan yang rumit. Penambahan sederhana seperti segenggam kacang, telur rebus, buah-buahan segar, atau bahkan multivitamin berkualitas dapat membuat perbedaan besar seiring waktu. Jika Anda telah menyadari kegatalan di dada atau perut Anda dan tidak makan sebaik biasanya, anggap ini sebagai pengingat lembut untuk menjaga diri Anda, bukan hanya untuk kenyamanan, tetapi untuk kelangsungan hidup. Jika Anda masih menonton video ini dan menemukan wawasan ini berguna, silakan komentari nomor 4 di bawah untuk memberitahu saya Anda ada di sini. Jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan menyalakan lonceng agar Anda tidak melewatkan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang baik untuk menginformasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari maju. Pemikiran akhir. Sekarang setelah Anda mempelajari tentang 4 tempat gatal spesifik ini di tubuh, ambil momen tenang dan tanyakan pada diri Anda, apakah Anda telah menyadari tanda-tanda ini baru-baru ini? Gatal di sini dan sana mungkin tampak sepele, tetapi seperti yang kita lihat, setiap satu dapat memiliki makna yang lebih dalam, dari peredaran darah buruk di kaki hingga tanda-tanda tekanan pada hati atau ginjal, dari stres yang terukir pada saraf kulit kepala hingga tanda-tanda kekurangan nutrisi yang halus di dada dan perut. Tubuh Anda selalu mencoba berkomunikasi dengan Anda. Itu tidak berteriak, itu berbisik, dan bisikan itu seringkali datang melalui kulit. Hal penting yang harus diingat adalah bahwa tidak satu pun dari tanda-tanda ini berarti nasib Anda sudah ditentukan. Sebaliknya, setiap satunya adalah undangan untuk memeriksa, melambat, dan memberi tubuh Anda apa yang dibutuhkannya sebelum peringatan kecil menjadi masalah yang lebih besar. Anda dapat berjalan sedikit lebih banyak,
makan sedikit lebih baik, istirahat sedikit lebih dalam, dan terhubung kembali dengan diri Anda dan dengan orang lain. Jika salah satu tanda ini terasa akrab bagi Anda hari ini, jangan abaikan. Mulailah dengan satu perubahan kecil. Dan jika Anda tidak mengenali salah satu dari mereka, itu bahkan lebih baik. Tetapi sekarang Anda tahu apa yang harus dicari dan apa yang harus dilakukan jika sesuatu mulai berubah. Karena tujuan bukan hanya untuk hidup lebih lama, tetapi untuk hidup lebih lama dengan kejelasan, kemandirian, dan kebahagiaan. Mendengarkan sinyal awal tubuh Anda, bahkan yang menggatal, adalah salah satu cara paling cerdas untuk melakukannya. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Kami senang mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan beritahu kami satu hal yang Anda pelajari hari ini dan bagaimana Anda berencana menggunakannya dalam hidup Anda. Pendapat Anda sangat penting bagi kami, jadi jangan ragu untuk berbagi. Membaca komentar Anda memberi kami motivasi dan semangat yang besar. Jika Anda menikmati video ini dan menemukannya berguna, silakan like, berlangganan, dan berbagi. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang baik untuk menginformasi dan menginspirasi Anda. Terima kasih sudah menonton, dan kami tidak sabar untuk bertemu dengan Anda di video berikutnya.